Sebentar lagi, kita akan masuk dalam acara GPDI Award 2016. Bukan waktu yang singkat bagi kami untuk menentukan siapakah penerima penghargaan ini. GPDI Award adalah sebuah bentuk penghargaan bagi hamba-hamba Tuhan. Melalui doa, koordinasi dan pertimbangan yang matang, akhirnya bisa dihasilkan keputusan yang terbaik. Inilah GPDI Award 2016. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di GPDI Award 2016. Acara sore hari ini didedikasikan untuk memberi inspirasi kepada seluruh hamba-hamba Tuhan GPDI, khususnya di Jawa Tengah. GPDI Award bertujuan untuk membangkitkan semangat pelayanan, memberikan apresiasi kepada hamba Tuhan yang sudah memberikan kontribusi yang nyata kepada organisasi maupun kepada masyarakat. Dalam GPDI Award 2016 kali ini, ada 7 kategori penghargaan dan 2 kategori khusus, di mana nama-nama penerima penghargaan diusulkan oleh pengurus masing-masing wilayah dan melalui seleksi yang dilakukan bersama-sama. Dan inilah kategori penghargaan GPDI Award 2016. Kategori kesetiaan, kategori kreativitas, kategori pelayanan masyarakat, kategori keluarga teladan, kategori perintisan, kategori pendidikan masyarakat, kategori loyalitas organisasi, kategori wanita penerus penggembalaan. Matius 25 ayat 21 berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Penerima kategori kesetiaan adalah hamba Tuhan yang setia di ladang pelayanan sebagai gembala jemaat di Jawa Tengah selama lebih dari 40 tahun. Terbukti setia di GPDI selama melayani di ladang Tuhan. Untuk memperkenalkan siapa penerima GPDI Award 2016 kategori kesetiaan, mari kita sambut bersama-sama Bapak dan Ibu Pendeta Daniel Siswanto. Haleluya. GPDI Award 2016 kategori kesetiaan. Sosok satu ini harus naik perahu selama beberapa jam untuk menyeberangi lautan dan terdampar di Indramayu, kemudian terdampar di Pulau Karimun Jawa, tempat di mana Tuhan memanggilnya untuk melayani. Banyaknya ujian tak membuatnya berhenti untuk melayani. Bahkan hingga saat ini masih melayani di daerah Karimun Jawa. Inilah kisahnya. Di saat tidak satu pun orang tergerak untuk melayani di tempat ini,
Pendeta Matius Slamet tetap setia dalam doa dan pelayanannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Saya pelayanan di sini bukan hanya bidang gereja, juga kita melayani kemasyarakatan juga. Misalnya masyarakat memintakan pertolongan, kita ya tolong seperti jemaat sendiri gitu. Dan membeda-bedakan. Secara gereja Pantikusta di Indonesia yang disingkat GBDI itu masuk Karimun sekitar tahun 72. Tahun 82 saya ditetapkan sebagai gembala gereja Pantikusta di Indonesia Karimun Jawa. Di situ tanganmu bekerja. Beliau selama di Karimun Jawa sudah memberikan apa yang beliau bisa berikan. Kalau mau pelayanan bisa berhasil itu kita harus taat, sabar, tekun. Di dalam Tuhan itu jangan mengeluh kepada sesama manusia, tetapi kita mengeluh sama yang mengutus kita. Tidak ada sponsor, tidak apa, hanya berdoa, mengandalkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, pasti Tuhan mencukupkan. Tuhan tidak pernah salah ya memilih orang, menempatkan orang. Saya yakin Tuhan punya rencana yang besar untuk Karimun Jawa ini. Komitmen saya sekali melayani tetap melayani sampai ajal menjemput. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mengundang Pendeta Matius Slamet untuk menerima penghargaan kategori kesetiaan. Saudara yang kasih, Bapak Ibu ya, kepada Bapak Ketua Majelis Daerah yang beserta yang duduk ada di dalam MD ya, itu saya mengucapkan terima kasih. Masih kepada Bapak Ibu yang lebih tua dari saya, karena saya ya masih usianya masih sedikit, 65 ya, jadi mungkin saya kata tutur saya karena saya dari Pulau mungkin ya kurang menyenangkan atau mungkin banyak keliru-kelirunya, saya mohon maaf. Mumpung hari ini ya adalah hari tahun baru. Setelah Natal kita tahun baru ya, kita juga bersyukur kepada Bapak MD yang telah menyelenggarakan apresiasi yang diadakan pada hari ini tanggal 11 hari Senin tahun 2016. Tuhan memberkati. Yang kedua ini tadi yang satu mengucapkan kepada Bapak Majelis Daerah beserta yang duduk ada di MD Jawa Tengah. Yang kedua kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan mungkin serekan hamba Tuhan yang usia sama saya, serekan ya, istilahnya kalau orang Manado brur ya, bukan bubur tapi brur ya. Kiranya Tuhan memberkati. Dan saya ucapkan terima kasih pertama kepada panitia Natal yang diselenggarakan di tempat ini. Yang kedua kepada Bapak Majelis Daerah
Ya, Tuhan memberkati. Yang ketiga, majelis wilayah. Tuhan memberkati. Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Menghadapi zaman yang cepat berubah, para hamba Tuhan dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan tren, peka terhadap kebutuhan jemaat, dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Alkitab. Penerima kategori kreativitas adalah hamba Tuhan yang memiliki terobosan baru dalam menyampaikan Injil, memiliki tingkat keberhasilan dalam mengembangkan cara-cara baru dalam melayani kebutuhan jemaat. Penerima penghargaan kategori kreativitas akan diperkenalkan oleh Bapak dan Ibu Pendeta Vilmar Manoy. Saudara, saya tak tarik nafas sebentar, sabar. Baiklah, saya akan membacakan kategori kreativitas. Hamba Tuhan ini kepeduliannya terhadap masyarakat tidak perlu diragukan lagi. Gembala sidang ini mengembangkan jemaat yang dipimpinnya bukan hanya di bidang rohani, tapi juga melengkapi dengan keahlian-keahlian sesuai dengan potensi jemaat yang ada dalam kehidupan nyata. Selain itu, ia juga mengajarkan agar jemaatnya peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya. Siapa dia? Kita saksikan sama-sama. Ketika awal saya mengembalakan tempat ini adalah sebuah tempat yang sepi, yang tidak menjadi tujuan orang, dengan jemaat yang sangat-sangat sederhana, sumber dana terbatas. Pendeta Denny Yoga Trianto dikenal sebagai pendeta yang kreatif dan berjiwa sosial tinggi. Kami punya program, setiap tahun kami mengadakan basar, barang-barang murah. Kami juga membuat pengecoran jalan. Di dalam hidupku. Dengan talenta yang Tuhan berikan, beliau pun banyak melakukan pelatihan-pelatihan bagi jemaatnya. Kita diajari untuk mendandan, merias wajah. Sampah menjadi hal yang unik seperti ini, tadinya saya nggak tahu sama sekali. Selain dipercaya menjadi seorang gembala rohani, Pendeta Denny Yoga Trianto juga memiliki kerinduan yang besar dalam memberdayakan potensi yang dimiliki oleh jemaatnya. Kami mengajar kepada jemaat untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan apa yang bisa diberdayakan itu kami berdayakan. Kadang-kadang kami kumpul gelas yang begitu banyak untuk para pemulung, sehingga kami memberkati mereka. Kertas-kertas bekas kami kumpulkan sendiri untuk menjadi berkat buat mereka. Banyak kesaksian dinyatakan ketika teman-teman dan tamu-tamu datang ke tempat kami adalah suasana praise and worship yang antusias dan bergairah, yang membuat orang ketemu Tuhan secara pribadi. Apapun yang Pak Denny minta untuk saya kerjakan dalam pelayanan, saya akan melakukannya. Bahkan inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan pelayanan itu saya kerjakan dengan semaksimal yang saya bisa. Saya bangga punya orang tua kayak papa dan mama gitu. Kalau papa khususnya kreatif dalam mengolah firman. Dia adalah gembala yang sangat mengerti keadaan jemaatnya. Banyak jemaat yang merasa puas dengan apa yang digembalakan oleh gembala kita, Pak Denny. Orang luar biasa adalah orang biasa yang mau mengerjakan hal-hal yang tidak biasa.
Baiklah, kami undang Pendeta Denny Yoga Trianto untuk menerima penghargaan ini. Segala pujian hanya bagi Tuhan. He is the great creator. Dia adalah kreator yang terbesar. Dia ciptakan manusia serupa dengan Dia. Sehingga seharusnya kita menyadari bahwa ada potensi ilahi dalam hidup kita. Apa yang terjadi hari ini adalah sebuah anugerah, karena saya percaya segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kreativitas diperlukan di segala bidang kehidupan. Jika kreativitas tidak dipakai untuk Tuhan, maka kreativitas akan dipakai untuk setan. Pelayanan perlu kreativitas, tetapi kejahatan pun perlu kreativitas. Apakah Yesus kreatif? Jawabnya tentu iya. Ada banyak contoh dia kreatif. Yang lain berenang, dia jalan di atas air. Haleluya. Dia menciptakan rumus yang tidak pernah terpecahkan hari ini. 5+2 sama dengan 5.000+12. Dan ketika gurunya sejarah bertanya, anak-anak siapakah pencipta langit dan bumi? Yesus tunjuk tangan, bokap gue di sorga. Haleluya. Dan dia menciptakan air menjadi anggur tanpa formula kimia. Yesus kreatif. Tetapi apakah Yudas juga kreatif? Ya. Ketika dia perlu uang, gurunya dijual, gurunya diuangkan. Yang satu kreatif kudus, yang satu kreatif yang sangat tidak kudus. Dan akhirnya saya bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih kepada istri dan anak-anak saya yang begitu luar biasa, Jemaat GPDI Karisma Kalinegoro Magelang, Majelis Daerah GPDI Jawa Tengah, Dreamlight World Media yang begitu luar biasa, dan akhir kata, tidak ada Superman di dunia. Yang ada adalah super team. Tidak ada Superman, yang ada Suparman. Dan Suparman tidak akan pernah berarti tanpa Suparmi. Haleluya. Yesus tidak pernah menciptakan Superman, tetapi Yesus membangun super team yang luar biasa. Sekali lagi, orang yang luar biasa adalah orang biasa yang mau mengerjakan hal-hal yang tidak biasa. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pelayanan Yesus tidak dibatasi hanya di dalam bait Allah atau di rumah-rumah ibadat. Tetapi dimanapun Yesus berada, Ia selalu siap dan tulus untuk melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Penerima kategori pelayanan masyarakat adalah hamba Tuhan yang tidak hanya aktif dalam kegiatan rohani, tetapi juga dalam kegiatan masyarakat. Pelayanan yang dilakukan terbukti berdampak bagi masyarakat. Untuk memperkenalkan siapa penerima penghargaan kategori pelayanan masyarakat, mari kita sambut bersama Bapak dan Ibu Pendeta Paulus Joko. Kalau tadi penerima kategori usia lanjut, sekarang yang membaca usia lanjut. Kategori pelayanan masyarakat saya bacakan. Sebagai hamba Tuhan, sosok ini memiliki hati Yesus.
Dia tidak berpangku tangan ketika melihat masyarakat yang kesulitan air. Ia terus mencari sumber air hingga ke bukit seberang desa yang jaraknya lebih dari 3 kilometer dengan berjalan kaki. Doa dan upaya yang dilakukannya membawa perubahan bagi masyarakat. Kini ia dianggap sebagai pahlawan masyarakat. Kita lihat videonya. Dalam menjalankan pelayanannya, Pendeta Amos Siswa dihadapkan dengan banyak pergumulan hidup yang tidak mudah. Selama bertahun-tahun masyarakat di daerah tersebut mengalami kesulitan dalam memperoleh air. Hal itulah yang mendorong Pendeta Amos Siswa untuk melakukan sebuah perubahan besar. Waktu saya datang di tempat ini, desa ini kekurangan air. Sehingga saya juga merasakan kekurangan pada saat itu. Saya harus ngangsu, mikul, pakai deligen, itu ngambil air kurang lebih 3 kilo. Saya merasakan sedih dan merasakan ingin membantu masyarakat mengenai air bersih. Pak Amos itu memang ya suka melihat keberatan orang lain jadi keberatan dia juga. Apalagi air kan sama-sama membutuhkan. Dia datang, wah kok susah air ya, gimana caranya. Nah kita sebagai hamba Tuhan hanya bisa berdoa, ya wis kita berdoa. Saya hanya doa dan puasa. Ini belum ada biaya sama sekali. Di tengah ketidaktersediaan dana untuk mewujudkannya itu, beliau berserah kepada Tuhan dan menjalankan doa puasa selama 40 hari lamanya. Saya berdoa puasa itu setiap hari makan sekali. Oleh pertolongan Tuhan, saya dibantu oleh Pak Yangki sebanyak 5 juta untuk membeli peralon. Saya mengerjakan air bersih tersebut dibantu oleh orang satu kampung. Penduduk setelah melihat air itu sampai di dusun ini merasakan senang sekali. Air yang dihasilkan memang tak sebanyak di tempat lain, tetapi air adalah sebuah gambaran dari pengharapan. Beliau telah memberikan bantuan tentang pengairan pada warga sini karena di sini dulu sering terjadi kekeringan. Saluran air yang dibuat Pendeta Amos Siswa tersebut menjadi sebuah sumber pengharapan baru bagi masyarakat. Pak Amos itu baik sekali sama Bu Amos, ngasih air, saya bersyukur sekali. Banyak yang berterima kasih kepada saya. Dan saya bilang jangan berterima kasih kepada saya, sebab itu Tuhan yang mengaruniakan, bukan karena saya, itu karena Tuhan, saya bilang. Untuk menerima penghargaan ini kami undang Pendeta Amos Siswa. Haleluya. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih yang terutama kepada Majelis Daerah Jawa Tengah, kepada Majelis Wilayah Jawa Tengah, kepada panitia penyelenggara Natal pada sore hari ini yang telah memberikan sesuatu yang indah bagi kami yang tidak pernah kami pikirkan dan tidak pernah kami bayangkan. Saudara, saya di desa yang paling jauh, paling pojok di Kendal, kalau dulu adalah desa yang tertinggal, tapi sekarang air bersih sudah mengalir, bukan karena saya, karena Tuhan yang di atas. Terima kasih.
Haleluya. Satu Petrus 5 ayat 2 berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Tantangan terbesar sebagai gembala sidang bukanlah mengembalakan jemaat di gereja. Sebab setiap saat jemaat itu bisa datang dan pergi. Tetapi setiap gembala sidang ditantang untuk menggembalakan kawanan domba yang terpenting, yang selalu ada pada kita, yaitu keluarga. Penerima penghargaan untuk kategori keluarga teladan adalah hamba Tuhan yang memiliki keluarga harmonis. Seluruh keluarga dapat menjadi teladan baik di dalam gereja maupun di masyarakat. Penerima penghargaan keluarga teladan akan diperkenalkan oleh Bapak dan Ibu Pendeta Lukas Pranadi. Saya akan belajar memberi teladan, karena tadi yang bicara bapak-bapak, hari ini saya akan belajar memberi teladan biar istri saya yang bicara. Meskipun tinggal di desa yang kecil dan jemaat yang sedikit, tapi sosok yang satu ini tetap setia dan tetap bertahan melayani jemaat yang ada. Dalam kesederhanaannya, dia mengalami banyak kemurahan Tuhan untuk hidupnya dan keluarganya. Mari kita akan saksikan video berikut ini. Keluarga bahagia menjadi impian setiap orang. Namun ujian hidup yang kian menghimpit seringkali membawa kehancuran dalam sebuah keluarga. Berbeda halnya dengan Pendeta Onesimus Sarwono. Beliau tidak hanya menjadi gembala sidang bagi para jemaat, tetapi juga menjadi pemimpin yang baik dalam keluarganya. Di keluarga yang Tuhan percayakan ataupun karuniakan dalam keluarga kami punya 3 anak, 2 cewek, 1 cowok. Hanya Yesus pertolonganku, Engkaulah. Kami tanamkan mulai dari sejak kecil, mereka belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mentaati perintah-perintah Tuhan. Keluarga semua dari anak-anak saya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 semua turut mendukung di dalam pelayanan. Dari mereka kecil kami selalu bawa dalam kunjungan-kunjungan ke keluarga maupun ke pelayanan-pelayanan ke cabang, meski harus jalan kaki. Waktu itu anak-anak kami terus mendukung dan mereka tidak pernah rewel. Setiap keterbatasan dan pergumulan tidak menghentikan keluarga ini untuk terus mengucap syukur. Mereka justru semakin mendekatkan diri pada Tuhan dan tetap setia pada pelayanannya. Kebanggaan juga diperoleh Pendeta Onesimus Sarwono sekeluarga ketika Tuhan mengizinkan kedua orang putrinya berhasil memperoleh gelar sarjana. Pemahaman akan firman Tuhan serta kesetiaan dalam pelayanan menjadikan keluarga Pendeta Onesimus Sarwono tidak hanya diberkati, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Om sama tante di sini bisa menjadi panutan bagi kita semua. Sikap om dan tante itu berbesar hati bagi kita semua. Kita harus selalu bersyukur, kita makan seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita tidak mengharapkan yang lebih daripada itu. Kita undang Bapak Pendeta Onesimus Sarwono.
Haleluya. 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 Puji dan syukur saya naikkan kepada Tuhan yang sampai saat ini kami boleh eksis di tempat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan sebelum saya sampaikan kata-kata yang lain, saya sampaikan selamat Natal kepada seluruh jajaran majelis daerah, majelis wilayah, dan seluruh hamba Tuhan se-Jawa Tengah. Selamat Natal, Tuhan memberkati, dan selamat tahun baru. Dan juga di tempat ini kami maju tidak sendiri karena katanya dikatakan keluarga teladan. Saya tidak tahu diambil dari mana kriterianya ini, karena di luar sana bahkan di antara kami Bapak Ibu semua masih banyak yang menjadi terteladan daripada kami. Tetapi kami mengucap syukur kalau tim ataupun panitia Natal GPD Jawa Tengah tahun 2015 mengadakan kunjungan ke tempat kami dan kami masuk di dalam kategori keluarga teladan. Dan saat ini kami sampaikan banyak terima kasih kepada majelis daerah yang setia sampai saat ini mendukung pelayanan yang ada di daerah-daerah dengan juga kunjungan safari, sehingga membangkitkan semangat kami untuk kami melayani pelayanan pekerjaan Tuhan kepada majelis wilayah dan juga kepada semua hamba-hamba Tuhan yang mendukung dalam doa tentunya. Dan tidak lupa saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada istri saya yang cantik sedunia ini, karena tanpa istri saya ini, Saudara, mungkin anak-anak kami tidak bisa sampai seperti apa yang ditayangkan. Bahkan secara manusia tidak mungkin, ya, tidak mungkin kami bisa, anak-anak kami bisa sekolah seperti yang saat ini. Juga pada waktu kami dikunjungi tim dari panitia Natal, diminta sebetulnya anak-anak bisa ada yang pulang, tetapi karena masih melanjutkan kuliahnya maka hanya satu yang ganteng yang di rumah. Puji Tuhan, segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat semuanya sehingga semua ini boleh tersenggala dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih juga saat malam atau sore ini kepada beliau Bapak Ibu Pendeta Hengki Tohea yang sudah membimbing kami, bahwa kalau kami bisa sampai dengan saat ini itu juga tidak lepas karena bimbingan beliau yang mendidik kami untuk tetap teguh di dalam pelayanan. Meski dalam pelayanan kami uang persembahan yang pertama kali saya terima itu Rp800, terus 2 tahun kemudian menjadi Rp1.200. Saya mulai punya anak 2 itu, saya berjuang berjuang dalam pelayanan seperti itu. Tapi saya bersyukur beliau Bapak Ibu Pendeta Hengki Tohea selalu memberikan kata-kata semangat bagi kami, selalu bilang, Mus, bagi melayani untuk hidup atau hidup untuk melayani. Itulah yang selalu kami ingat. Kalau kamu melayani untuk hidup, apapun yang terjadi, Tuhan yang bertanggung jawab. Tapi kalau kamu hidup untuk melayani, kamu pasti tidak akan mampu, karena penghasilan dari pelayanan itu sungguh tidak cukup, tidak cukup. Dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini anak-anak saya yang nomor 1 sudah selesai, yang nomor 2 sedang melanjutkan S1-nya, dan saya tidak punya utang. Itu karena Tuhan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa.
Meski pelayanan kecil dan saya tinggal di desa, tetapi satu keyakinan saya seperti yang ditanamkan oleh beliau Bapak Ibu Pendeta Hengki, saya hidup untuk melayani Tuhan, bukan melayani untuk hidup. Kalau hidup saya untuk melayani Tuhan, Tuhan Yesus yang bertanggung jawab atas kami sekeluarga dan anak-anak kami. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita melayani pemilik alam semesta ini, dan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tangannya. Dia sanggup memberkati kita semua. Tidak ada satupun hamba Tuhan yang kekurangan, tetapi Tuhan pasti cukupkan dan Tuhan juga pasti akan limpahkan. Sudah terbukti hari ini. Jangan pernah menyerah, saudara. Matius 10 ayat 16 berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Memulai sebuah pelayanan memerlukan banyak doa, perjuangan, dan air mata. Penerima kategori perintisan adalah hamba Tuhan yang aktif dan berani membuka ladang-ladang baru. Tetap gigih dan bertahan walaupun pelayanannya menghadapi tantangan. Ladang pelayanan yang baru terus maju dan berkembang. Untuk memperkenalkan siapa penerima penghargaan kategori perintisan, mari kita sambut Bapak dan Ibu Pendeta Markus Suprapto. Saya akan bacakan kategori perintisan. Setelah menikah, ia dan istrinya langsung merintis pelayanan di sebuah daerah yang tidak mudah. Dalam tantangan yang berat, mujizat yang besar dinyatakan dalam hidupnya. Suatu kali ia pernah mengalami sakit parah, bahkan hampir meninggal dunia. Namun, lewat doa dan imannya, kesembuhan pun terjadi. Ia terus merintis pos-pos pelayanan, meskipun harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dan inilah kisahnya. Pendeta Apollos Rambe beserta istri memulai perintisan gereja sejak tahun 1968 bersama 5 orang kaum muda. Membawa mereka itu setia semua, maju terus untuk berbakti kepada Tuhan dan mengajak teman-teman yang lain itu yang belum ke gereja itu supaya ikut mereka di gereja kita di sini. Salah satu hambatan yang dialami dalam proses perintisannya berasal dari sesama hamba Tuhan yang merasa ketakutan jika jemaatnya akan berpindah ke gereja Pendeta Apollos Rambe. Mereka merasa keberatan kalau pelayanan ini maju terus. Jadi mereka bilang, kenapa kamu mencuri domba-domba dari kandangnya? Kami bilang gitu. Kalau saya hamba Tuhan, mereka datang ke sini minta doa, minta konseling, ya saya harus layani, namanya saya hamba Tuhan. Akhirnya firman Tuhan dibukakan kepada mereka. Saya untuk menghadapi kuat dalam hal itu, mengingat semangatnya jemaat yang saya layani ini, mereka setia berbakti kepada Tuhan. Ya, dengan berkat Tuhan sudah berdiri gereja
sudah 3 cabang yang kita sudah buka itu. Jadi yang penting rumah Tuhan berdiri, kita tidak memikirkan rumah kita sendiri. Memang semua luar biasa, mujizat Tuhan bisa gereja ini berdiri. Bahkan 1 tahun ini 2 gereja berdiri dengan gereja yang ada di Belingo yang dilayani anak saya ini. Saya mengenal Bapak Gembala kami, itu Bapak Pendeta Apollos Rambe, dan Ibu Gembala kami sebagai sosok pemimpin yang luar biasa, memberikan suatu teladan hidup yang baik dan pelayanan yang begitu gigih. Bagi saya pribadi, orang tua saya yaitu Bapak Pendeta Apollos Rambe adalah sosok yang mengajarkan kepada saya untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh, dengan penuh semangat, tidak pernah mengeluh, apapun keadaannya hadapi, karena Tuhan selalu mengasihi dan membela kita. Orang yang beribadat kepada Tuhan itu harus mengalami aniaya. Semangat saya tidak putus asa. Saya maju terus. Kau bertinta. Kami undang Pendeta Apollos Rambe untuk menerima penghargaan. Kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang kami layani, Dia yang telah menolong kami, memampukan kami, bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi karena pertolongan daripada Tuhan, kami boleh merintis ke desa-desa. Sudah ada 4 cabang dan tempat kami ada 5. Ini semua karena kuasa Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada kami masuk ke desa-desa itu. Dan saudara kami yang telah menyoting sudah lihat betapa jauh-jauh yang kami jangkau, tapi itu karena pertolongan Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang pertama, kedua kepada Bapak Majelis Daerah, juga kepada majelis wilayah yang sudah menunjuk kami ada pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Maju terus sampai Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan. Setiap daripada kita 1 kali akan tua. Dan kita belajar sebagai anak-anak muda, kita bisa nggak setia sampai akhir. Memulai dengan roh, mengakhiri dengan roh. Jangan sampai putus tengah jalan. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kekayaan terbesar dari sebuah negara bukanlah sumber daya alamnya, tetapi sumber daya manusia. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal diperlukan pendidikan. Gereja dipanggil bukan saja untuk mendidik akhlak melalui firman Tuhan, tetapi juga akal melalui pendidikan. Kategori pendidikan masyarakat ditujukan kepada hamba Tuhan yang berjuang serta peduli terhadap pendidikan masyarakat. Terbukti berhasil dalam ikut mencerdaskan masyarakat. Saya undang Bapak dan Ibu Yosua Suwito untuk memperkenalkan kategori pendidikan masyarakat.
GBD Award kategori pendidikan masyarakat, saya akan bacakan. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan gereja. Itulah yang mendorong sosok ini mendirikan sebuah PAUD di desa di mana ia melayani. Tidak sedikit yang menentang kebaikannya, tetapi mimpinya untuk anak-anak membuatnya terus berjalan dalam pelayanan ini. Kita akan menengok sejenak tayangannya. Pelayanan Pendeta UL Tribasuki dimulai sejak tahun 2000. Selain pelayanan dalam gereja, beliau pun memiliki kepedulian yang besar terhadap pendidikan masyarakat. Kami ketika semakin melihat dan semakin berkeliling di desa kami, masih ada begitu banyak anak yang belum sekolah. Banyak anak-anak yang mengikuti orang tua ke sawah, banyak anak-anak yang mengikuti ke ladang, bahkan yang main sana-sini tidak karuan. Sehingga kami memiliki satu kerinduan untuk memiliki sebuah PAUD. Kami minta izin dari Bapak Lurah dan mendapatkan restu atau izin. Dari saat itulah kami mulai melangkah untuk membuka PAUD ini. Walaupun kami tidak menghasilkan apa-apa secara materi dari PAUD ini, tetapi dari PAUD ini Tuhan memberkati kami dari cara-cara yang lain. Misi saya mengajar di sini untuk melayani Tuhan dan juga untuk menolong anak-anak yang ada di sini. Dengan adanya PAUD Mawar Saron, masyarakat di sini terbantu pendidikannya. Anak-anaknya suka di sekolah PAUD-nya Pak UL. Sekolahnya bagus sih Pak. Ya banyak perubahan. Kan dulunya belum bisa nulis, belum bisa apa, kan sekarang udah bisa Pak. Saya percaya kalau Tuhan akan turut campur tangan di dalam rencana-rencana yang menjadi kerinduan dari suami saya, dari Bapak Gembala di tempat ini. Harapan saya sama Pak UL semakin maju aja di dalam pendidikan PAUD-nya, juga pelayanan di gereja. Ke depan ya, kami mau membangun sekolah, kami mau menyekolahkan guru-guru, kami mau menjadikan sekolah ini sesuai dengan harapan daripada orang tua, menjadikan harapan bagi desa ini, bahkan nama Tuhan yang dipermuliakan. Pokoknya kalau kamu setia, kamu rajin, Tuhan yang akan memberkati kamu. Kepada Pendeta UL Tribasuki, kami undang untuk menerima penghargaan ini. Puji Tuhan, ketika mempunyai hati mau mengangkat pendidikan anak-anak, tidak perlu nunggu gereja kita mapan. Dan ketika kami mengerjakannya, Tuhan yang menyelesaikannya. Walaupun banyak tantangan, rintangan, tetapi sampai saat ini luar biasa Allah kita yang kita layani membelanya. Sampai saat ini orang beranggapan bahwa anak-anak kecil kurang begitu perhatikan kalau pelayanan di daerah-daerah di pedesaan. Ketika kami melihat hal itu, hati kami terbeban. Dan puji Tuhan, walaupun kami agak sedikit repot dalam arti gereja yang kami pakai gunakan selama 6 hari memakai untuk PAUD, setelah mau ibadah kami harus bongkar pasang, dan itu kami kerjakan sampai hari ini. Dan itulah kerinduan kami untuk mengedepankan pendidikan masyarakat yang ada. Luar biasa Yesus. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat istri saya yang tercinta, yang karena hati yang bisa melayani, bahkan guru-guru PAUD Mawar Saron. Dan terima kasih buat majelis daerah, majelis wilayah. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus untuk pendidikan calon-calon generasi kita. Amin.
Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Loyalitas dan komitmen adalah sikap yang makin sulit didapat di zaman yang semuanya dinilai dengan materi dan keuntungan. Kategori loyalitas organisasi diberikan kepada para hamba Tuhan yang setia mendukung organisasi melalui doa dan persepuluhan. Setia dan aktif dalam kegiatan organisasi di lingkungan wilayah dan majelis daerah GPDI Jawa Tengah. Penerima penghargaan loyalitas organisasi akan diperkenalkan oleh Bapak dan Ibu Pendeta Daud Hun. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. GPDI baginya adalah keluarga. Sekali GPDI, tetap GPDI. Walau hanya dengan berjalan kaki, ia tetap melakukan pelayanan ke 5 desa. Sosok yang satu ini dikenal cakap dalam pekerja sama, baik di tempatnya melayani ataupun di masyarakat. Ia juga berperan dalam pembangunan tempat ibadah lain di samping gerejanya. Inilah kisahnya. Melalui pelayanannya, Pendeta Barnabas Ngaidi menunjukkan loyalitas pengelolaan organisasi lewat gereja di daerah Kopeng, Jawa Tengah yang sudah dirintis sejak tahun 1960 bersama istrinya. Sebelum 65 kami memang ibadahnya di rumah kami sendiri, jadi hanya ibadah keluarga. Lantas tahun 65 kami dari Bappenka, Badan Penggerak Keagamaan, kami diizinkan untuk istilahnya PI, penginjilan di mana yang kita mau gitu, dan pertama-tama ada di sekitar yaitu daerah Kecamatan Getasan ini yang kami awali di daerah Batur. Kira-kira ya tahun 65 inilah kami sudah mengawali untuk namanya bangunan gereja, dan pada waktu itu masyarakat mencarikan untuk bangunan gereja ini bersama-sama dengan bangunan masjid. Jadi setelah ada pasir dan batu maka diparuh, dari orang-orang Islam pun juga ikut serta, dan pada waktu masjid pun dibangun dan kami pun orang-orang Kristen juga ikut serta di situ sampai sekarang ini. Saya mengenal Bapak Pendeta Barnabas Ngaidi itu adalah seorang yang ulet dalam pelayanan, karena sejak tahun 50-an sampai saat ini dia tidak pernah berpikir untuk pindah gereja. Sekalipun banyak yang nawarin, tetapi dia berprinsip sekali GPDI tetap GPDI begitu. Jadi ini satu pribadi yang seperti ini yang saya banggakan. Di mana kami mempunyai orang tua yang sangat menjadi teladan di dalam kesetiaan pelayanan di GPDI. Sekalipun Bapak sering jatuh sakit, beliau tetap melayani Tuhan dengan begitu setia di gereja ini, juga di rumah-rumah jemaat yang mengalami sakit penyakit. Untuk menerima penghargaan kategori loyalitas organisasi, kami undang Pendeta Barnabas Ngaidi yang akan diwakili oleh Pendeta Amos Jumari untuk naik ke atas panggung.
Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada jajaran majelis daerah, majelis wilayah. Terima kasih kalau saya dipercaya untuk mewakili beliau. Saya dipesan untuk menyampaikan ucapan selamat Natal dan selamat tahun baru kepada seluruh hamba-hamba Tuhan GBDI Jawa Tengah. Beliau tidak bisa hadir hari ini, kemarin mau pelayanan, jatuh pingsan. Kami sama istri duduk di ruang tamu, Bapak tiduran. Tiba-tiba seperti manggil istri saya, tapi kami datang ke kamar, dia kejang-kejang dan pingsan. Lantas ibadah kemarin tidak bisa ibadah, ada jemaat yang dipanggil Tuhan. Akhirnya nggak ada ibadah hari itu. Nanti sore ada ibadah ucapan syukur di tempat jemaat yang kemarin meninggal. Kami tidak tinggal jadi satu dengan orang tua. Pagi kami berangkat bersama teman-teman. Kami lihat orang tua kami. Saya pikir Bapak sudah bisa berangkat. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, saya masuk di pastori, Ibu tidur di ruang tamu, Bapak ada di kamar, dua-duanya sakit. Tapi beliau ketika saya masuk, selalu ada di tangannya adalah Alkitab. Dia sedang baca Alkitab, walaupun terbaring lemah. Satu hal yang ingin saya sampaikan, saya sebagai anak muda dipesan terus oleh orang tua, kamu harus setia melayani Tuhan. Itu terus disampaikan. Jangan pandang atau lihat hasil yang harus kamu dapat, tapi layani Tuhan. Dia perhatikan kamu, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mohon bantuan doanya seluruh hamba-hamba Tuhan GBDI, supaya orang tua kami diberikan kesehatan, baik Bapak maupun Ibu. Beliau telah berkata beberapa tahun yang lalu, sering sakit. Beliau bilang gini, saya siap dipanggil Tuhan kalau gereja sudah kami bangun. Menjelang Natal, tanggal 17, kami tanggal 16 bersama jemaat. Saya sama istri, karena yang lain sudah pada pulang, baru bersihin kotoran kotoran dari genting, dari samping itu. Tinggal 2 meter, tiba-tiba pastori samping runtuh. Hampir kena kami, saya sama istri dan jemaat. Kami berpencar cari, bisa lari. Akhirnya hari itu tanggal 16 kami turunin genting semua. Saya panggil jemaat, ayo turun di genting. Besok Natal kalau ada anak kecil lewat nanti kerubuhan rumah kena genting. Akhirnya kami turunin semua dan sampai hari ini belum tersentuh. Itu menjadi doa. Dan beliau sekalipun dalam keadaan tidak mampu, dia berjalan tertatih-tatih, dia pegangan dinding, dia terus setia berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua menjadi hamba Tuhan yang setia dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Yesus bersama dengan kita semua. Haleluya. Saya percaya kalau memang pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan siapkan segala-galanya. Amin. Allah kita adalah Allah yang kaya, yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kategori wanita penerus pengembalaan. Kepergian suami adalah hal yang terberat dari kehidupan seorang istri gembala sidang. Tetapi wanita-wanita ini tidak larut dalam kesedihan, mereka bangkit
meneruskan penggembalaan di dalam gereja. Kategori wanita penerus penggembalaan ditujukan kepada hamba Tuhan wanita yang berusia di atas 50 tahun, telah ditinggal suami lebih dari 10 tahun, tetap setia dalam melanjutkan dan memajukan penggembalaan di GPDI. Para penerima penghargaan wanita penerus penggembalaan akan dibacakan oleh Bapak dan Ibu Pendeta Gideon Sele. Kepada nama-nama yang kami sebutkan nantinya, harapkan untuk maju ke depan. GPDI Award 2016, kategori wanita-wanita penerus penggembalaan. Ditinggal orang yang dikasihi tentu menjadi suatu hal yang sulit, perlu ketulusan dan kebesaran hati. Di mana ketika ditinggalkan, mereka tidak meninggalkan pelayanannya. Pribadi-pribadi berikut ini merupakan wanita-wanita yang hebat dan teguh dalam melakukan panggilan dan pelayanannya. Untuk itu, kami undang kepada penerima penghargaan wanita-wanita penerus penggembalaan. Kepada Bapak dan Ibu Pendeta Titus Asen untuk bisa memberikan penghargaan kepada pemenang. Melayani Tuhan adalah sebuah tugas dan pengabdian yang mulia. Penghargaan Life Achievement diberikan kepada hamba Tuhan senior yang telah mendedikasikan hidupnya lebih dari 40 tahun dan 50 tahun di ladang Tuhan GPDI dan menjadi teladan, sesepuh, panutan di GPDI. Para penerima penghargaan Life Achievement GPDI akan dipandu oleh Bapak Pendeta Hengki Tohea. Sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya membacakan nama-nama yang akan menerima penghargaan, saya akan bacakan surat keputusan Majelis Daerah bertalian dengan 40 tahun dan 50 tahun melayani di Jawa Tengah. Sejak dia sekolah Alkitab langsung melayani di Jawa Tengah 40 tahun dan 50 tahun di GPDI. Surat Majelis Daerah GPDI Jawa Tengah nomor 016 garis miring Majelis Daerah garis datar Gereja Pantekosta Indonesia Jawa Tengah garis miring 1 Romawi garis datar 2016 pleno Kamis 7 Januari 2016 di Semarang memutuskan nama peserta mendapat piagam penghargaan kesetiaan 40 tahun dalam pelayanan dan 50 tahun. Perlu hati sebagai hamba dan ketekunan untuk mampu bertahan dalam sebuah pelayanan. Oleh karena itu, hari ini akan kita berikan sebuah penghargaan kategori Life Achievement. Dan untuk memberikan hadiah pada kategori ini, kami mengundang Bapak Pendeta Heri Purnomo dan Ibu. Kemudian yang mendampingi saya Bapak Pendeta Titus Asen dan Bapak Pendeta Andreas Sumarno.
Ya, dipersilakan duduk kembali. Kita beri aplaus sekali lagi kepada mereka yang melayani 40 tahun dan 50 tahun. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah begitu luar biasa memimpin acara ini. Walaupun cukup lama, 4 jam, saudara, tetapi saya percaya Tuhan tolong. Mari kita akan tutup di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat segala pimpinan penyertaan Tuhan dalam kami melakukan ibadah Natal dan Tahun Baru pada saat sore hari ini. Engkau sudah beracara dan bekerja. Engkau sudah mencurahkan kasih karunia bagi setiap kami. Bagi Bapak Ibu Nugroho, berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan. Tuhan juga akan memberkati setiap kami yang sudah hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan tolong kami teringat bagi anak-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan tolong Bapak Ibu Tuhan. Tuhan jamah dengan kuasa bilur-Mu, Kau sembuhkan dengan sempurna sehingga bisa bangkit dan kembali melayani Tuhan lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus pun akan menyertai setiap kami, oh Tuhan, majelis daerah, bahkan setiap panitia yang sudah terlibat di dalamnya. Kami percaya jerilah kami dalam pelayanan tidak pernah sia-sia. Dan Tuhan akan terus beracara bekerja untuk GPDI Jawa Tengah lebih luas lagi ini Tuhan. Terima kasih. Sekarang saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pulanglah, terima dan bawalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus, kiranya turut tinggal dan menyertai kita semua hari ini, besok, sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampailah kita di penghujung acara GPDI Award 2016. Penghargaan sebesar-besarnya diberikan bukan saja kepada mereka yang naik ke atas panggung, tetapi semua hamba-hamba Tuhan yang telah tulus dan setia melayani di kota, di desa, di pelosok-pelosok, dan tempat-tempat terpencil. Sebagai hamba Tuhan, penghargaan yang tertinggi dan yang terbesar bukanlah dari manusia dan organisasi, tetapi dari Juru Selamat kita, Raja kita, Tuhan kita, Kepala Gereja kita, Yesus Kristus, yang menuliskan nama kita di dalam kitab kehidupan. Mari terus melayani dengan tulus hati, dengan kuat kuasa dan penyertaan Tuhan. Demikianlah akhir dari GPDI Award 2016. Sampai jumpa di GPDI Award yang akan datang. Tuhan memberkati.